Selamat pagi, Shalom. Ada kabar yang baik bagi kita semuanya. Amin. Ya, kita sudah masuk ke semester yang pertama di tahun ini. Kita akan belajar tentang Injil Lukas, saudara. Ya, saya lihat Lukas 1 ini panjang sekali, dan yang ikut kelas SIL, sekolah Injil, sekarang L-nya enggak lanjut usia, karena yang ikut tuh usianya beraneka ragam. Maka kami ganti namanya Sekolah Injil Lintas Usia. Yang ikut kemarin Jumat bisa angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara. Yang ikut kedup minggu pertama angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang akan ikut minggu kedua angkat tangan. Saudara, kedup sudah mulai, jadi saya harapkan saudara mulai semuanya ya. Kita harapkan semua jemaat boleh belajar firman. Kita belajar sama-sama, baik yang memimpin, yang dipimpin, sama-sama belajar. Saudara, belajar dari dua orang, saudara. Ya, perikop 1 ini saya mengambil tema dari dua orang saja, karena waktunya sangat singkat sekali. Saudara sekalian, pernah nonton film ini, saudara? Ini anak muda mungkin sebagian sudah nonton, yang berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Saudara, ini film menarik sekali bagi saya, saudara. Ini karena film dan novel, ini diangkat dari cerita novel, fiksi. Ini sama judulnya, saudara. Saudara, di situ diceritakan pada waktu anak itu bayi lahir, mukanya sudah tua, kakek-kakek gitu. Dan pada lambat laun lewati masa yang panjang, semakin hari muka itu semakin muda. Dan pada waktu di hari tuanya, mukanya seperti bayi. Nah, saudara sekalian, kita melihat, saudara, saya memikirkan realita kehidupan rohani hari ini, saudara. Kalau tadi dikatakan dalam cerita fiksi ini, saudara, muka itu enggak sesuai dengan umurnya, saudara. Muka ini enggak sama dengan usianya, saudara. Saudara, ketika dia mati menjadi seperti bayi, ketika dia lahir mukanya seperti kakek. Bapak Ibu saudara sekalian, saya melihat, saudara, bagian ini adalah cocok sekali untuk mengoreksi kehidupan kita hari. Apakah sama luar dan dalam? Apakah sama dengan sepanjang usia kita ini, saudara? Saudara, maka hari ini kita akan mengangkat satu pelajaran penting dari Injil. Saudara, Injil itu ada 4, saudara, 4 Injil dikenal dengan sinoptis. Sinoptis artinya bahwa penglihatan kacamata 4. Ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Saudara, menarik sekali, gereja mula-mula itu memberikan simbol gambaran. Ini sebagai informasi saja, di dalam kelas kedup, di kelas SIL saya menyinggung ini, saudara, bahwa gereja mula-mula itu memberikan simbol-simbol, gambaran-gambaran, yaitu kalau Lukas itu mendapat simbol yaitu anak lembu. Kenapa, saudara? Kenapa anak lembu, saudara? Saudara sekalian, karena itu melambangkan pengorbanan, sacrifice. Pengorbanan artinya Yesus adalah korban bagi umat, bagi seluruh dunia ini. Saudara, memang arti daripada anak lembu ini ya macam-macam dibandingkan dengan Markus yang memakai simbol singa, saudara. Kalau Lukas pakai anak lembu, saudara-saudara, itu jalannya pelan karena panjang perjalanan. Lukas itu kitabnya cukup tebal, saudara, cukup panjang, dan jalannya itu pelan-pelan karena penulisnya ini, pengamatannya ini dari seorang dokter, saudara, ya sangat teliti sekali. Dan kalau kita perhatikan, saudara-saudara, ini berbeda dengan Markus. Markus orang yang pragmatis, orang yang cepat jalannya dan singkat sekali ngomongnya. Dilambangkan dengan singa, itu disebutkan. Kalau Matius apa lambangnya, saudara? Nah, saudara-saudara, kita melihat di situ adalah anak manusia, raja.
Memang kalau kita pelajari nanti Injil Matius, Matius ini adalah menarik sekali karena audiensnya kepada siapa dia tujukan Injil itu, kepada orang-orang Yahudi, orang Jews, orang Israel. Beda nanti kalau kita melihat Injil Lukas ini non-Yahudi, Gentiles. Kalau kita memperhatikan Injil Yohanes bagaimana Pak? Itu Injil Yohanes itu dilambangkan Raja Wali, elang tuh, besar. Karena apa? Karena sudut pandangnya itu tinggi sekali, sudut pandangnya itu dalam sekali, saudara. Nah, ini kalau kita memperhatikan keunikan setiap penulisan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, introduksi ini saya harapkan kita bisa membuka wawasan, saudara. Belajar itu penting. Hidup itu belajar, saudara. Belajar itu enggak selesai, saudara. Belajar Alkitab dari Kejadian, dari Genesis sampai Revelation, sampai kitab Wahyu itu sampai kita selesai di dunia ini enggak selesai, saudara. Maka kita itu belajar dan belajar terus. Nah, saya harapkan kita enggak bosan-bosan belajar. Nah, saudara, Injil Lukas kita kalau pelajari siapa penulisnya? Jelas Lukas. Saudara-saudara, Lukas ini ditulis sekitar tahun 62-63 di abad pertama tahun Masehi. Kalau saudara memperhatikan penulis daripada Lukas, jelas Lukas. Lukas itu menulis 2 jilid, 2 buku, 2 kitab. Yang pertama Injil Lukas, yang kedua Kisah Para Rasul yang kita sudah bahas pada tahun yang lalu. Nah, sudah memperhatikan di sini saudara, penulisan daripada Injil Lukas ini ditujukan kepada seorang yang namanya Theophilus. Arti namanya adalah sahabat Allah, teman Allah. Nah, saudara sekalian, tujuan penulisan ini jelas, saudara-saudara, untuk memberikan suatu kekuatan, kepastian bahwa Injil adalah benar dan dapat dipercaya. Karena Theophilus itu orang non-Yahudi, orang Gentiles. Bagi orang Yahudi dia adalah kafir. Tapi anugerah Tuhan itu menjangkau banyak bangsa, banyak etnis, termasuk orang-orang non-Yahudi. Dan kita melihat Lukas ini menarik sekali, saudara. Lukas itu ditulis, kalau kita memperhatikan, dikatakan ini misinya adalah misi amanat Tuhan Yesus. Mulai dari pasal 24, akhir daripada Lukas pasal 24 itu dikatakan ini Injil diberitakan dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan di pasal 1 Kisah Para Rasul ayat 8 ini dilanjutkan jilid kedua. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dari Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi, sampai ke Australia, sampai di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, menarik sekali saudara-saudara. Nah, kembali lagi saudara-saudara, kekristenan kita ini bagaimana? Kehidupan rohani kita ini bagaimana? Tadi saya sebutkan saudara-saudara, kalau kita memperhatikan daripada kisah ilustrasi daripada film atau novel, cerita novel dari Benjamin Button. Saudara-saudara, apakah sama pertumbuhan yang ada di luar dan di dalam kita? Saudara, kita menemukan dalam realita gereja, dalam realita komunitas, dalam realita hidup kita secara individu. Ada orang Kristen yang sudah lama tetapi secara rohaninya tidak bertumbuh. Bantet di sana, berhenti di sana. Tidak bertumbuh, tidak ada pertumbuhan. Saudara. Saya itu dulu itu bukan yang besar begini. Saya ingat sekali. Kenapa sampai hari ini tuh saya itu biasa minum obat yang pahit-pahit. Khususnya obat Chinese herbal tuh. Karena saya ingat oma saya, bobo saya itu. Saya itu pendek, kecil. Saudara, umur sekolah kelas 1, teman saya tinggi-tinggi gitu loh. Terus saya setiap pulang tuh dicekoi po itu loh, obat-obat yang pahit sekali. Sampai hari ini masih bisa bayangkan pahitnya kayak apa, saudara. Supaya apa, saudara? Dia bilang, supaya kamu cepat tinggi, cepat besar. Sekarang saya takut karena besar terus, saudara. Tambah besar, tambah besar. Saudara, waktu saya memikirkan, bobo saya ini kok khawatir sekali saya enggak tinggi, enggak besar. Oh,
setelah saya merenungkan hidup semakin remaja, semakin dewasa. Kalau kita tetap bantet, tetap sekecil seperti itu, tetap gak bertumbuh seperti itu, saudara, saya juga ikut khawatir sebetulnya. Kenapa? Ada apa saya? Ikut olahraga, ikut lompat-lompat. Dulu zaman saya remaja itu ada apa itu namanya ortopedi atau apa itu. Wah, ikuti programnya bagaimana lompat supaya tinggi, saudara. Karena saya tahu kungkung saya, opa saya itu tinggi. Maka saya kalau lihat anak saya Josiah Juan itu, oh kamu tinggi, oh kayak kungkung. Saya kayak omanya, pendek, kecil, tapi untung Tuhan kasih kelebihan, hidungnya mancung-mancung, saudara. Semua ada keunikan. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan orang percaya Kristen hari ini, ada orang yang sudah lama ke gereja, sudah lama melayani, menjadi Kristen bertahun-tahun, saudara. Tetapi orang yang demikian secara rohani kok tidak bertumbuh, tidak cocok dengan apa yang di luar, dengan apa yang di dalam. Di dalam ini menyangkut manusia rohani, menyangkut manusia batinia, menyangkut spiritualitas. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita juga melihat ada sesuatu yang terbalik, yang kontras. Ada orang Kristen yang baru saja bertobat, yang baru saja masuk ke gereja, tetapi saudara-saudara baru belajar mengenal Tuhan. Kehidupan rohaninya, saudara-saudara, kehidupannya begitu bertumbuh, bahkan sangat bertumbuh dibandingkan dengan orang yang sudah cukup lama ikut Tuhan. Inilah yang kita lihat realita dari dua orang yang ada di Injil Lukas, yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama Zakaria dan yang kedua Maria. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi, siapakah Zakaria itu, saudara? Saudara-saudara, siapakah Zakaria? Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, di dalam Alkitab itu yang memakai nama Zakaria itu ada beberapa, termasuk Nabi Zakaria, ada Raja Zakaria, Raja Zakaria di sana. Dan nama Zakaria itu artinya Allah mengingat, Yahweh mengingat. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, saudara-saudara, di bagian perikop ini, saudara, Alkitab ini mengatakan Zakaria yang seorang imam, seorang pendeta itu. Saudara-saudara, dan kita tahu imam itu harus keturunan Lewi. Keturunan Lewi, bukan juga keturunan Lewi. Kita melihat, saudara-saudara, dalam peristiwa Exodus, kita belajar pada kitab Keluaran, saudara, dimulai dari keluarga Yakub. Yakub memiliki 12 anak, kemudian Yusuf bersama Yusuf pindah ke Mesir, saudara-saudara, menjadi bangsa yang besar. Anak-anak Lewi itu adalah salah satu keturunan Lewi itu adalah Musa, Harun, dan juga Miriam, 3 bersaudara. Saudara sekalian, jadi imam itu bukan hanya keturunan Lewi, tetapi juga dia diberi satu privilege, diberikan satu kehormatan untuk apa, saudara? Untuk melayani, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya melayani, saudara-saudara, dikatakan Zakaria di sini, saudara, dia mempersunting istri yang bernama Elisabeth. Siapa Elisabeth? Elisabeth adalah seorang Lewi. Dia harus menikah dengan keturunan Harun. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Zakaria bukan hanya menikah dengan bangsa Israel, keturunan Israel, tetapi dia keturunan dari suku Lewi, juga menikah seorang Elisabeth dari keturunan Harun. Saudara melihat, saudara, ini privilege bagi Zakaria. Alkitab katakan hidup mereka itu tulen. Hidup mereka itu tidak bercacat, benar, hidup seturut dengan perintah Tuhan. Saudara-saudara, hidupnya sudah lengkap, bahagia, sempurna, baik adanya. Tetapi ayat yang ke-7 dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Saudara, hidup manusia ini bagaikan seperti kata tetapi tadi. Siapa Zakaria, siapa Elisabeth, semuanya sudah baik adanya, tetapi dia tidak punya anak. Pergumulannya di sana, saudara.
Saudara jangan membayangkan tidak punya anak, ya sudah di zaman modern ini biasa saja. Di waktu itu dikatakan itu aib. Sehingga nanti pada waktu Elizabeth melahirkan dikatakan terhapuslah aibku. Saudara-saudara, kita perhatikan di sini saudara, kalau kita memperhatikan saudara, Zakaria pada hari itu juga mendapatkan privilege untuk masuk ke ruang kudus. Bait suci yang ada dua ruangan yang dikatakan ruang kudus dan ruangan maha kudus, itu hanya imam yang boleh masuk. Dan bergilir saudara, Josephus, orang ahli sejarah di abad pertama, dia mengatakan pada zaman Zakaria ini ada 18.000 imam. Saudara bayangkan, sehari cuma satu imam yang boleh masuk. Kapan dapat giliran 18.000 imam? Jangan-jangan lewat 50 tahun sudah mati, nggak ada kesempatan. Dan pada waktu itu Zakaria ketika diundi, dia dapat kesempatan masuk ke bait Allah, membakar ukupan, korban di bait suci itu. Saudara bisa membayangkan saudara, inilah yang disebut dengan privilege. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat Zakaria mendapatkan kesempatan membakar ukupan melayani. Tetapi apa yang didapatkan di sini saudara? Jauh lebih daripada Allah itu memberkati daripada sesuatu yang beyond, yang di luar pikiran dia. Usianya sudah lanjut ketika malaikat Gabriel datang. Apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel? Kamu akan melahirkan seorang anak. Ini persis ceritanya siapa? Ceritanya Abraham, ceritanya siapa? Ceritanya Sarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu yang beyond, yang luar, yang jauh di sana, saudara-saudara. Di situ ketika doa itu terjawab seperti itu, saudara-saudara, dikatakan apa saudara? Ketika malaikat itu datang dan berkata, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu akan dikabulkan. Dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau namai dia Yohanes. Di waktu Zakaria tidak lagi memikirkan anak. Mungkin dia sudah lupakan semua itu. Tetapi Allah mengingat. Itu arti Zakaria. Allah mengingat. Dan Elizabeth pada waktu itu saudara-saudara dikatakan di sana saudara-saudara dengan perempuan-perempuan dengan mungkin saudara kita melihat kalau kisah ini adalah kisah yang menyedihkan. Di dalam mungkin dalam dirinya itu ada satu gundah gulana pada waktu mendengarkan berita ini. Ada berita apa? Berita sukacita bukan? Allah mengingat kerinduan daripada mereka, tetapi ini kok terjadi di hari tua. Apa respon daripada Zakaria? Apa respon Zakaria? Dia berkata, bagaimana mungkin aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Oh saudara mungkin pikirkan, pertanyaan jawaban ini pertanyaannya normal kalau Zakaria nanya. Bagaimana mungkin? Saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin kalau aku dan istriku dapat melahirkan seorang anak? Kami sudah tua. Saudara, kelihatannya pertanyaan Zakaria ini adalah sebuah permintaan suatu tanda. Seperti pada waktu Gideon minta tanda dari Tuhan. Seperti Abraham berkata, ya Tuhan, dari manakah aku tahu aku bisa memiliki keturunan? Dari Kejadian 15 ayat 8 dikatakan di sana. Seperti Hizkia pada waktu meminta tanda ketika Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan akan memperpanjang umurmu di dunia ini. Rupanya kalau kita melihat pertanyaan daripada Zakaria, apakah pertanyaan Zakaria ini dia minta tanda? Saudara dan saya sering kali minta tanda. Bagaimana ini kehendak Tuhan? Bagaimana ini apa benar? Kita minta tanda dari Tuhan, bukan? Saudara nggak salah minta tanda. Saya sering kali minta tanda. Apa benar ini kehendakmu Tuhan? Tetapi masalahnya di sini bukan Zakaria minta tanda. Alkitab mengatakan Zakaria itu tidak percaya. Ironis sekali. Saudara-saudara, kita ini seorang imam, seorang pendeta, dia tidak percaya.
Saudara, ini realita. Kita mungkin mandang dia kan orang Kristen, dia bergaul dengan Alkitab, dia tahu cerita Alkitab, dia tahu bagaimana kisah daripada Abraham dan Sarah, dia tahu kisah daripada Hana pada waktu melahirkan Samuel. Kita bisa berpikir, bukankah Zakaria dia tahu sekali pada waktu kita menyaksikan Ribka dengan janji Tuhan yang digenapi. Pada waktu Rahel istri Yakub, Allah memberikan. Bukankah harusnya tahu itu teori, itu teologi, sudah disaksikan, sudah mengerti, sudah diajarkan. Tiap kali dia mengajar Keduk, dia mengajar Alkitab, dia mengajar Bible study, dia mengajar, dia bergaul dengan keagamaan, activity religious. Dia tahu semua itu, saudara. Saudara-saudara, ayat yang ke-20 itu dikatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, tidak bisa berkata sampai kepada hari di mana akan terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataan yang akan nyata kebenaran pada waktunya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara, Zakaria tidak percaya. Ketika malaikat itu memberitahukan bahwa mereka akan memiliki anak di usia lanjut mereka. Saudara, saya ajak saudara settingnya berbeda. Sekarang saya ajak untuk melihat Maria, saudara. Mari kita lihat Maria. Lukas menceritakan kejadian ini diperbandingkan dengan peristiwa seorang perempuan yang namanya Maria. Kita belajar dari dua orang. Sekarang kita melihat Zakaria yang sudah memiliki status tinggi, lanjut usia, keturunan Harun, melayani dengan sepenuh waktu, berpuluh-puluh tahun belajar mengenal Tuhan, tinggal dekat dengan bait suci, sangat mungkin ke bait suci dan tinggal di Yerusalem setiap waktu, setiap hari. Kita beralih kepada Maria yang tinggal di desa. Orangnya sederhana, gadis lugu, usianya masih muda diduga, belum 20 tahun. Di kota Nazaret, kota kecil letaknya 100 km di sebelah utara kota Yerusalem. Saudara, dia bukan hamba Tuhan. Dia bukan pendeta. Dia tidak bergaul dengan kegiatan ritual agama seperti Zakaria. Sekarang kejadiannya sama-sama ditemui oleh malaikat Gabriel. Dan malaikat itu berkata sama persis ucapannya. Dikatakan di ayat 31. Kalau kita memperhatikan ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Saudara sekalian, perkataan yang sama diucapkan Gabriel dengan Zakaria dan kepada Maria. Engkau akan mengandung dan seorang anak laki-laki, namai dia Yesus. Saudara, dua perkataan sama, dampaknya berbeda. Dampaknya berbeda, saudara. Kalau kita membayangkan Elisabet dan Zakaria ketika dia menyaksikan, ketika dia menerima, ketika dia menyaksikan malaikat itu, saudara-saudara. Dan waktu itu sungguh-sungguh terjadi dan memang terjadi. Saya yakin sekalipun di dalam ketidakpercayaannya ketika menyaksikan bayi itu lahir, ketika dia dapat Yohanes yang diberi Yohanes Pembaptis itu, pasti sukacita, gembira. Dan Elisabet katakan, Tuhan menghapus segala aibku. Karena bagi orang Yahudi, sekali lagi, kemandulan itu aib. Tetapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Maria? Konsekuensi dampaknya berbeda. Saudara, lahir di hari tua itu mujizat. Tetapi kalau sebagai gadis yang masih muda, yang belum bergaul, yang belum bersetubuh, belum menikah, belum kawin, dikatakan dia punya anak, dampaknya apa? Bagi masyarakat Yahudi, bagi masyarakat umum, seorang wanita yang belum menikah bisa hamil itu sebuah aib. Dan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi kepada wanita siapapun.
Jadi kalau kejadian tentang hari tua punya anak, mujizat dan itu banyak terjadi. Saya ceritakan banyak di Alkitab. Tapi berkata tidak bersuami punya anak. Dan katakan malaikat firman Tuhan katakan kelahiran daripada Yesus itu karena Roh Kudus. Ini hanya satu terjadi. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kristologi, salah satu keunikannya di sini, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca Alkitab ini, beberapa wanita sekian lama saudara-saudara, seperti Hana, Elkana itu menikah, Hana dan Penina itu diejek-ejek saudara. Ribka istri Ishak, Rahel istri Yakub, Abraham dengan Sarah, semuanya membawa dampak sukacita. Tapi Maria di sini saudara-saudara, kita melihat sesuatu yang kontras. Sesuatu yang berbeda saudara-saudara. Tetapi kita bisa melihat apa perkataan, bagaimana respon daripada Maria saudara. Ketika dia berkata bagaimana hal ini terjadi karena aku belum bersuami, dikatakan. Saudara, ini pertanyaan yang sifatnya bagaimana saudara. Kalau banyak orang bertanya karena ingin mendapat tanda, ingin mendapat penjelasan. Ini pertanyaan ini adalah saya melihat kalau kita memperhatikan Maria itu sedang bingung. Bagaimana mungkin hal ini terjadi karena aku belum bersuami. Tidak ada dalam sejarah bisa terjadi seperti itu. Saudara-saudara, perkataan jawabannya mirip ya seperti Sakaria. Bagaimana mungkin aku tahu istriku akan melahirkan. Tetapi pertanyaan Maria ini bukan pertanyaan tetapi kebingungan saudara. Bagaimana caranya? Bagaimana mungkin saudara-saudara? Bapak Ibu saudara sekalian, ini sebuah realita kita melihat dua orang tadi. Bingung saudara. Bingung sekali saudara-saudara. Di sini dikatakan saudara, bagaimana mungkin terjadi? Tetapi saya katakan lagi, gadis yang sederhana Maria ini, imannya sangat kuat sekali. Imannya sangat kuat sekali, saudara. Berbeda dengan Sakaria, dia seorang pengetahuan Alkitabnya kuat tapi imannya kecil sekali. Tidak percaya dengan perkataan Allah, perkataan malaikat Gabriel, perkataan firman Tuhan. Tetapi gadis yang di bawah 20 tahun, anak remaja ini, saudara, yang lugu, yang polos, hingga enggak sekolah tinggi. Dia datang, dapat malaikat datang kepadanya. Dia punya iman, bagaimana ini terjadi? Dan kalau kita melihat dalam penutupan dan puji-pujian Maria, oh sungguh terjadilah menurut kehendakmu. Saya ini masuk sekolah teologi ini cukup lama, saudara. 5 tahun di sekolah teologi, 4 tahun di ladang, di sekolah, 1 tahun di ladang. Dan waktu saya masuk sekolah teologi, saudara, saya syok sekali. Karena saya bukan orang yang bagaimana membayangkan sesuatu yang negatif. Selalu saya lihat tuh positif. Saya kalau lihat orang tuh positif. Gak mau lihat yang negatif. Tapi ketika masuk teologi saya kaget karena harus lihat yang negatif. Saya pikir sekolah teologi itu sekolah malaikat. Orangnya baik-baik, lembut-lembut, ngomongnya sopan-sopan. Sampai di sekolah teologi, di seminari, tinggal di sana. Kaget saya syok sekali. Waduh. Saya hampir semester pertama pulang. Aduh Tuhan, kok sampai di sini orang Kristen calon pendeta kok modelnya kayak gini ya? Saya pernah dikerjai waktu malam tidur, dapat tugas untuk pagi-pagi pukul lonceng. Saya nggak tahu Pak Melki pukul lonceng nggak? Saya pukul lonceng jam 5 pagi. Karena setiap mahasiswa teologi harus bangun jam 5 saat teduh berdoa. Saya itu susah bangun kan, saya gampang tidur, susah bangun. Jangan dibalik ya. Saya itu sudah betul kalau tidur paling gampang. Istri saya bilang kok gampang banget. Saya ke Liverpool nanti siang ini, kalau saya istirahat di mobil itu saya bisa 15 sampai 20 menit langsung saya kepala tek gitu tidur. Nanti diketok-ketok sudah kok, udah, oh ya bangun, cuci muka sudah khotbah lagi. Saya pakai cara buka beker itu jarumnya saya putar 5, sehingga kalau bunyi kering
Langsung saya jalan pelan-pelan pakai sarung gitu karena kota Lawang tuh dingin sekali. Pukul 5 kali. Teng, 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 teng. Hari itu nggak tahu gimana. Itu rupanya salah sudah. Saya pukul 5 kali, rupanya sebetulnya masih jam 2 pagi sudah. Wah, saya teman seasrama itu bangun semua, dia bilang, siapa itu? Johnny. Loh, Johnny gila itu orang. Saya pikir, loh, jam berapa? Saya bilang, baru ngomong jam. Loh, masih jam 2. Loh kok bunyi tadi? Rupanya malam itu saya tidur, ada yang muter dari 5 ke 2, saudara. Ini pasti teman dekat saya, kalau enggak teman di atas ranjang saya atau teman di samping saya. Cuma 2 itu kemungkinan. Saya bilang, terlalu kamu. Dia ketawa-ketawa gitu. Wah, belum lagi kalau makan antri. Saudara makan di sini kan ke ayam goreng kau nanti, wah bebas. Sana itu 1 ekor dibagi berapa mahasiswa. Saudara, kalau kita nggak cepat, pasti dapatnya hanya buntutnya, ekornya, saudara. Dan saya biasanya ya pelan-pelan aja, karena orang Magelang, slow gitu. Begitu amin, iya tinggal ekornya, buntutnya aja. Saya nggak mau kalah ini. Besok begitu itu saya cepat-cepat, saudara. Saya masukkan, dapat paha gitu, udah enak ya kan. Tapi saya lupa, saudara, doakan tutup mata. Begitu amin, ganti ekor lagi, saudara. Ada yang nukar tuh. Ini enak aja Johnny, udah paha, kasih ekor aja. Waduh, sampai akhirnya saya nggak kalah akal. Waktu doa saya pegang itu paha. Mahasiswa teologi. Bayangan saya, aduh, mahasiswa teologi itu lembut-lembut, kamu makan dulu lah, kamu yang dapat paha, kamu yang dapat, saya aku ekor, gak apa-apa. Gak ada cerita, kita masih di bumi, masih nginjak di bumi. Tetapi saudara-saudara, saya bersyukur setelah 5 tahun lewat, saudara, perubahan-perubahan itu terjadi. Ada yang dulunya kasar, yang dari East Timur itu, teman saya itu ada yang dari Dili, ada yang dari Flores, dari Ambon, dari Sumatera Utara. Bahkan ada teman-teman yang dari suku-suku pedalaman, orang-orang Dayak, saudara. Begitu dia lulus, perubahan itu luar biasa sekali. Dan saya merasakan itu. Dulu aku orang yang emosi, aku yang suka marah. Tuhan proses 4-5 tahun di sebuah lembaga, di sebuah seminari, berubah. Tetapi saya juga memperhatikan teman seangkatan saya, teman-teman saya yang dekat. Sudah 5 tahun kuliah nggak berubah apa-apa. Ada. Saudara-saudara, kalau kita membaca kisah daripada Zakaria dan Maria ini, kuncinya di mana, saudara-saudara? Saudara-saudara, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Apa yang dapat kita renungkan dari Zakaria dan Maria ini? Sebuah pertumbuhan rohani, sebuah religius, sebuah spiritualitas, sebuah pertumbuhan rohani ini tidak lain tidak bukan adalah sebuah sikap yang rela dibentuk. Kerelaan untuk berubah, kerelaan untuk bertumbuh, kerelaan untuk makin hari semakin baik. Kerinduan untuk terus bertumbuh, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau kita ingin bertumbuh, saudara-saudara, iman yang bertumbuh itu adalah kerelaan yang mau berubah, yang lebih baik, saudara-saudara, dan juga rela dengan bayar harga. Saudara, pertumbuhan rohani tidak lepas pada kerelaan untuk bayar harga. Ada yang disebut dengan ambisi ilahi. Yang saya sebutkan adalah kengototan. Kengototan yang ilahi untuk hidup berubah. Saudara dan saya kalau rindu untuk hidup berubah, untuk hidup bertumbuh di dalam iman, tidak bisa terjadi santai-santai, tidak bisa terjadi seperti membalikkan tangan saja. Kan saya sudah Kristen lama, kan saya sudah hafal kitab suci. Oh saudara, itu tidak menjamin kita bertumbuh, tidak menjamin iman kita semakin maju, kecuali kita memiliki kerinduan.
memiliki ambisi ilahi untuk berubah, untuk membangun rohani kita. Sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Kristus menjadi manusia yang baru, natur yang lama itu ditanggalkan, nature yang kedua ini dikenakan, dan kehidupan yang baru ini dari waktu ke waktu diperlukan kesungguhan. Kesungguhan apa, saudara? Misalnya saja dengan berdoa. Kesungguhan apa? Melakukan disiplin rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka benar kalau ada satu pepatah, Roma tidak bisa dibangun dalam satu hari saja. Demikian juga di dalam kekristenan. Kerohanian itu, kerohanian kita tidak bisa dibangun dalam satu hari saja. Perlu waktu, perlu proses, perlu ada harga yang harus dibayar. Marilah kita belajar pada hari ini kepada dua orang. Zakaria sepertinya secara lahiriah seharusnya dia orang yang bertumbuh, memiliki kerohanian yang super. Seorang imam, kegiatan pelayanannya begitu kuat, tetapi saudara, imannya tidak lebih indah, tidak lebih baik dibandingkan Maria, seorang gadis yang muda, tidak banyak bergaul dengan kegiatan religius, tetapi dia mengerti dan dia percaya pada Tuhan. Satu ayat penutup dari Lukas 1 ayat 38. Mari kita baca bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah pelaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi, mari kita baca. Kata Maria, Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Selidikilah hati kami, koreksilah kami. Kami rindu hidup kami bertumbuh secara rohani. Berkatilah anak-anak Tuhan yang boleh berbakti pada pagi hari ini. Baik yang mengikuti secara online maupun mengikuti secara onsite. Khususnya kami yang hadir di hadirat Tuhan yang Maha Suci, Maha Kudus. Biar firman-Mu ini boleh tertanam, bahkan tumbuh dan berbuah. Kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, gereja Tuhan. Kami serahkan pekerjaan, keluarga, rumah tangga kami. Kami serahkan untuk masa depan kami. Kami serahkan untuk setiap persoalan yang sedang kami hadapi. Kami percaya firman-Mu iya dan amin. Kami mau belajar seperti Maria yang percaya dan merespon firman dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan ketaatannya. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk kebutuhan kami, membangun rohani kami ini, melalui firman, melalui pelajaran, melalui doa, melalui kedup, melalui teman-teman, melalui ibadah-ibadah, melalui kehidupan individu lepas individu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku bersama-sama katakan amin.